Jadi misalkan si A itu sudah sebagai branch-nya Balikpapan, maka si A tidak bisa melihat untuk branch-nya Jakarta. Itu akan menjadi private. Jadi yang bisa melihat itu hanyalah super admin. Super admin itu bisa melihat keseluruhan transaksional di masing-masing user, masing-masing cabang. Semua terlihat, semua tampil, baik itu Surabaya, Balikpapan, cabang lain itu akan tampil. Namun jika user akunnya bukan super admin atau bukan di open untuk privilege keseluruhan aksesnya dan areanya itu adalah area Balikpapan atau Surabaya, maka yang membuat transaksi job file-nya itu tidak akan muncul yang di area lain. Maka di sini nanti teman-teman itu akan mengikuti branch-nya Balikpapan atau Surabaya. Maka di sini nanti Balikpapan semuanya, atau dia itu sebagai user Surabaya, maka di sini Surabaya semuanya. Jadi nomor job file-nya itu nanti akan mengikuti area masing-masingnya. Jika misalkan yang tadi si A itu adalah user Balikpapan, maka dia hanya bisa melihat keseluruhan nomor job file yang hanya ada di Balikpapan. Nomor job file ini akan mengikuti area dari Balikpapan. Jika ada pertanyaan, bagaimana jika user akunnya itu adalah Balikpapan, namun invoice-nya itu adalah invoice Jakarta, maka tidak akan bisa. Karena untuk pembuatan invoice dan transaksional lainnya itu akan mengunci berdasarkan branch. Yang sekarang kan semua invoice itu hanya ada di wilayah Jakarta saja, teman-teman. Apakah branch Balikpapan dan Surabaya itu bisa membuat invoice, menerbitkan billing, menerima pembayaran secara langsung oleh customer? Apakah seperti itu? Itu nanti bisa kita setting. Oke, dari user management untuk menambahkan itu caranya kita tekan tombol add ini ya. Nah, setelah kita input beberapa form informasi di sini berupa password, kemudian kota. Nah, ini adalah general, intinya adalah general. Kalau dashboardnya pun nggak usah dipilih kalau misalkan nanti akan menampilkan semua dashboard. Nah, ini admin di sini. Jika nanti dicentang sebagai admin, maka nanti akan menjadi super admin. Akan menjadi super admin maksudnya adalah user yang bersangkutan itu bisa membuat semua transaksi di beberapa cabang atau super adminnya ya, atau super usernya. Sama seperti akun yang saya gunakan sekarang. Itu bisa menampilkan seluruh modul keterkaitan dari semua divisi yang ada di perusahaan seperti itu. Di sini ada multi branch, teman-teman. Multi branch di sini itu dia tidak sebagai super admin, namun bisa melakukan transaksional ke semua cabang. Itu kalau misalkan kita centang sebagai multi branch. Yang artinya user itu bisa melakukan transaksi ke seluruh cabang ya. Setelah kita save nanti akan muncul di tabel ini. Di detailnya ini menampilkan personal infonya. Nah, kemudian kita bisa mengatur privilege-nya ya. Kemudian kita bisa mengatur notifikasinya. Nah, settingannya itu semua ada di sini. Misalkan kita sebagai super user, contohnya saya ini bisa mengakses yang namanya fitur perubahan password. Bisa mengganti password baru ataupun menonaktifkan akses dari semua user yang ada. Nah, di pengaturan privilege ini artinya adalah kita bisa mengatur akses apa saja yang bisa dimiliki oleh satu user ini ya. Misalkan untuk validasi keuangan atau validasi alur dari finance itu hanya beberapa user yang bisa mendapatkan akses. Nah, itu settingnya semua ada di sini. Ya. Siapa yang bisa add, siapa yang bisa edit, siapa yang bisa delete, itu semua settingnya ada di sini. Privilege itu kita atur di setiap user masing-masing. Untuk saat ini, Tikon itu yang kita openkan hanya beberapa user di manajemen yang bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di sistem ini. Misalkan ada user yang bertanya, kenapa kok saya tidak bisa mengakses pengaturan setting seperti ini? Yaitu karena memang user tersebut tidak diizinkan untuk mengakses privilege ini, teman-teman. Kemudian juga kalau misalkan ada yang bertanya lagi, kenapa kok ada menu tertentu di sini yang tidak ada? Seperti contohnya modul setting ini. Karena memang hanya diakses oleh user-user khusus yang sudah mendapatkan hak akses. Yang pengaturannya itu ada di sini. Jika ada seorang user itu kita setting sebagai super user atau super admin, maka dia juga bisa mengganti seluruh super user yang lain. Ini adalah kekurangan dari sistem saat ini. Jadi kekurangannya itu adalah masing-masing super user itu bisa mengganti semua super user yang lain. Yang seharusnya itu tidak boleh ya. Jadi super user satu dengan super user yang lain itu seharusnya tidak bisa kita ubah. Oleh karena itu untuk saat ini super user itu hanya ada satu atau dua orang saja agar aman, teman-teman. Itulah tugas dari super user ya. Itu nanti yang mempunyai akses itu siapa, kemudian dikasih akses apa saja, mau dibuka semua akses dari per menu ini itu silahkan bisa saja.
Kita ibaratkan dia itu hampir sebagai super user atau super admin. Misalkan jika ada kasus seperti itu ya, ada yang hampir menjadi super user namun di menu-menu tertentu itu tidak diizinkan, maka kita akan masuk ke menu privilege ini, kita centang semua aksesnya. Misalkan semua akses ini kita centang semua, hanya saja orang itu tidak bisa mengakses setting, maka yang ini tidak kita centang. Jadi dia hampir menjadi super user atau super admin, hanya saja di menu setting dia tidak diperkenankan. Nah itu bisa, kita bisa mengaturnya lewat privilege ini. Jadi intinya, jika ada seorang user yang ingin kita jadikan hampir sebagai super admin, namun beberapa menu dia tidak bisa diakses, nah itu bisa. Kemudian kita akan beralih ke notification. Jadi notification ini akan muncul di lonceng ini. Di menu setting reminder ini itu beda dengan yang notification, namun munculnya sama di sini. Maksudnya notifikasi kenapa di sini ada banyak, sedangkan di reminder itu sedikit. Karena ini per masing-masing user, per masing-masing departemen. Kalau yang reminder ini itu adalah all ya. Ini semua user itu dapat notifnya kalau di sini. Sedangkan kalau misalkan di pengaturan notifikasi ini, itu per masing-masing departemen yang mendapatkan aksesnya. Misalkan notifikasi permintaan pembuatan job file ini hanya bisa didapatkan notifikasinya itu oleh user operasional saja atau divisi operasional saja, atau operasional sama finance yang dapat. Maka kita atur di sini teman-teman. Maka kita tentukan user yang ada di operasional itu siapa, user yang ada di finance itu siapa. Itu kita atur, kita samakan notifikasinya, kita settingnya sama seperti itu. Nah ini karena super user teman-teman, ini tidak bisa dicentang. Kalau di sini misalkan tadi itu kan usernya Mbak Afra ya, itu akan mendapatkan notifikasi. Nih misalkan ada pembuatan job file per tanggal berapa. Kalau yang ini itu adalah dari sisi marketing ya, bisa mendapatkan persetujuan direksi jika misalkan ada quotation baru seperti itu. Nah ini user marketing. Kemudian ada jatuh tempo invoice jual. Misalkan Mbak Afra itu nanti sebagai AR atau billing, maka jatuh tempo invoice jual ini wajib. Terus ada pengajuan biaya. Ini misalkan di AR-nya atau di kasirnya itu mendapatkan notif. Kemudian di sini ada rencana pengiriman, rencana perawatan. Ini mungkin dari sisi kepala kendaraan ya. Itu dari Bu Herni misalkan. Ini saya sarankan itu nanti akan mendapatkan notifikasi ini itu adalah dari aset ya di sini ya, di Tikon itu. Kemudian di sini ada pengiriman per DO, ini adalah customer channel. Ini dalam arti kalau misalkan customer channelnya aktif ya, dalam arti vendor ataupun customer itu mau menggunakan customer channelnya Tikon, URL linknya customer channel, maka itu akan mendapatkan assign atau notifikasi seperti itu. Oke, ini notifikasi yang ada pada setiap masing-masing user. Beda dengan reminder yang ada di sini. Kalau yang di sini itu semua user dapat ya, nanti semua akan muncul di sini di lonceng. Itu reminder.